Sampali Umsu. Tepatnya ini lokasi Muktamar Kepemusuhan Muhammadiyah di tahun 2007. Sekaligus ini juga lahan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. So guys, kali ini kita ada program talk show on the road dengan tema kita kali ini yaitu budidaya sayuran organik di lingkungan kampus. Dan juga teman anak muda, ini program kolaborasi antara Umsu FM dan juga Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. So kalau gitu, mau tahu gimana keseruannya? Yuk, follow aku ya. Oke gengsku, sekarang aku sudah berada di lahan Sampali Umsu dan inilah ya budidaya sayuran organik yang langsung dikelola sama Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sebentar lagi kita bakal bincang-bincang sedikit lah ya kan, gimana cara budidaya sayuran organik, hidroponik dan sebagainya, sama langsung dari pakarnya. Makanya kita follow aku ya. Assalamualaikum Abang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abang Da? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke teman muda, jadi saya sudah bersama dengan narasumber kita hari ini yaitu Abang Da Jaka Abdillah, SPP selaku staf lahan Sampali Fakultas Pertanian Umsu. Jadi Abang Da, hari ini kita akan berbincang-bincang nih gimana cara Fakultas Umsu mengelola tanam hidroponik nih. Betul sekali. Banyak banget nih Abang Da. Iya, banyak banget. Kalau gitu langsung aja kita dalam ya Bang. Oke, siap. Let's go. Oke, teman-teman muda, saat ini aku dan juga Bang Jaka sudah berada di lahan Sampali Umsu. Depannya ini papertang hidroponik ya Bang Da? Iya, namanya papertapam. Papertapam. Oh, ini langsung dikelola tanah papertang Umsu. Iya. Oke, mantap banget. Oke, jadi teman-teman muda, kami mau berbincang-bincang nih. Jadi Abang Da, pertama aku mau nanya nih, coba Abang jelaskan dulu, apa sih Bang tanaman hidroponik itu? Oh, namanya hidroponik ya Mas ya? Wah, kalau kita lihat ya sekarang ini bertani itu kan sebetulnya tidak ribet lagi kan gitu kan? Iya betul. Nah, jadi nggak perlu kotor-kotor, nggak perlu punya lahan lebar kan gitu kan? Nah, jadi makanya kita munculkan di sini yaitu di Fakultas Pertanian kita itu hidroponik yang kita beri nama papertapa. Jadi kalau kenapa kita ambil hidroponik gitu? Nah, hidroponik itu artinya kita kan bertani dengan menggunakan air. Jadi kita tanpa tanah gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang apa namanya tidak punya lahan, ya kan, ingin dia bertani, tidak hobi kotor-kotoran gitu kan, tapi dia hobi bertani gitu kan, bisa dengan hidroponik gitu kan. Orang cuma dengan air aja kan gitu kan. Nutrisinya dari air aja kan gitu kan. Udah tumbuhan itu ya tanaman itu udah tumbuh sehat gitu. Itulah tanaman hidroponik. Berarti bahasa pokoknya nggak pakai tanah sama sekali ya Bang Da? Iya, tidak tanam sekali. Artinya tanpa tanah. Ya, bisa juga sih pakai media lain, bisa pasir kan gitu. Bisa juga yang biasa umum digunakan itu media rokol kan gitu. Bisa juga batu bata, pecahan genteng. Yang penting tanpa tanah Mas gitu. Itulah hidroponik. Bisa dibilang sih ini inovasi dalam dunia pertanian ya Bang Da? Ya, dalam dunia pertanian itu memang harus berkembang gitu kan. Jadi semakin zaman semakin maju, ya kita juga harus mengikuti zamannya kan gitu kan. Tapi Abang udah mau nanya lagi nih. Iya, Boleh nggak Bang ceritakan sedikit pengalaman Abang selama hidroponik? boleh, sangat boleh sekali Mas Alvin. Nah, jadi kalau awal mulanya tuh Mas, nah jadi dulu memang iseng-iseng lah gitu kan, tengok YouTube. Jadi entah lagi gabut gitu kan, tengok YouTube, oh kayaknya bisa nih gitu kan, cobalah kan gitu kan. Nah, pastilah tuh di rumah itu banyak Mas, apa namanya bahan-bahan bekas gitu, ya botol aqua bekas, ember bekas. Udah, ya dimulai aja pakai itu gitu. Jadi bahannya itu hanya pakai botol aqua bekas, kita bagi dua, ya kan, yang dimana 3/4 bagian itu untuk airnya, atasnya kita untuk tanamannya gitu kan. Nah, jadi awal mulai seperti itu Mas. Jadi cukup alhamdulillahnya juga sekarang itu berkat dukungan UNSU juga kan, Fakultas Pertanian UNSU juga ya, udah mempunyai sertifikat BNSP. Jadi yang udah bersertifikasi ya kan, kompetensinya itu untuk skema tanaman hidroponik ini Mas. Jadi itulah awal mulanya. Jadi kenapa tertarik dengan hidroponik ini ya, kita coba-coba enak gitu kan, asik gitu ya. Jadi ya kita lanjutkan gitu, makanya di
fakultas pertanian inilah kita kembangkan. Kalau abang sendiri udah terjun ke hidroponik udah berapa lama bang? Wah, kalau kurang lebih 6 sampai 7 tahun mas. Tahun gengsu. Tahun. Jadi kalau di fakultas kita saja mas, ini sudah berjalan hampir 6 tahun mas. Di fakultas kita saja. Pertama ini udah hampir 6 tahun mas. Udah lama juga. Iya, sudah lama mas. Iya. Abang udah 10 tahun. Ya, Ini 6 tahun. tahun. Nah, Jadi banyak lah nih bang, ibaratnya inovasi-inovasi yang diciptakan gitu. Dan juga bang, apa nih bang yang paling menarik dari bertanam hidroponik? oh, kalau yang paling menarik ya mas ya, kalau kita lihat artinya kita ibaratkan ini hidroponik buat kita sampingan, hobi kita gitu kan, sebab hobi. Nah, pulang kerja ataupun sebelum pergi kerja gitu kan, ya iseng-iseng di samping rumah ataupun depan rumah tengok tanaman hidroponik, itu mas Seger ya? iya seger mas, hijau-hijau ya kan. Iya. Apalagi kalau udah mau mendekati panen ya kan, sangat keren sekali nih ya. Seperti ini mas. Nah ini kan kalau kita lihat kan sangat segar kan, fresh kan. Nah jadi ketika kita memasak itu tidak waktu lama, daya simpannya juga sangat awet gitu, kurang lebih 1 sampai 2 minggu ya dia belum kuning ataupun layu kan gitu. Nah jadi hidroponiknya memang unik gitu. Jadi kalau orang di luar itu pengen sekali berhidroponik ataupun mengkonsumsi tanaman hidroponik, artinya keuntungannya sangat banyak juga. Artinya kalau kita beli yang biasa konvensional itu kan banyak sisa-sisa terbuang Ya, ya kan mas. Jadi kalau kayak hidroponik ini kalau kita simpan lebih lama gitu kan, nanti dia paling busuk 1 daun, tapi masih bisa kita manfaatkan gitu kan. bisa deh bang ya? Masih bisa. Jadi itulah uniknya hidroponik ini mas. Kalau boleh ini bang, tanaman untuk hidroponik biasanya apa aja nih bang? Oh banyak sih mas. Kalau dari sayuran aja ya, bisa tanaman kangkung, Ya? bisa bayam, ya kan, sawi yang paling familiar kali kan sawi pacoy, sawi manis kan gitu kan. Nah, kalau kita ini lagi mas nih ya, Ini apa nih? ini tanaman kali mas. Tanaman kali. Jadi ini ibaratnya pengganti selada mas. Jadi kalau selada itu kan apa namanya sebagai lalapan kan? Iya. Dengan terus. Ini sama mas. Kita cuci ya kan, tutup, udah langsung kita makan. Kan gitu. Itulah kali. Khasiatnya banyak nih mas. Ada 20 khasiat sangat bagus ini. Tapi kayaknya pada umumnya kalau hidroponik pasoy ya bang ya? Ya, kalau pada umumnya pakcoy, sawi manis, karena kan untuk apa namanya di pasaran itu kan kayak untuk di yang bakso kan gitu kan, mereka kan banyak menggunakan sawi manis, sawi pakcoy kan gitu kan. Iya, benar-benar. Kalau juga nih bang, untuk dari segi perawatan, kira-kira bang ini rentan nggak sama hama dan penyakit tanaman? Kalau masalah rentan tergantung kondisi lingkungan sih mas. Nah, jadi kalau misalnya kita budayanya di greenhouse gitu kan, atau dalam suatu naungan gitu, ya bisa meminimalisir lah cara mana gitu. Tapi kalau misalnya area terbuka, mungkin itu bisa dampaknya bisa juga cepat gitu, karena kan penyakit itu kan juga bisa dari udara kan gitu kan. Tapi walaupun di dalam ruangan mas, itu apa namanya perawatan instalasi ini juga perlu mas. Jadi bukan hanya kita rutin berusaha budidaya, tapi kita harus setelah 2 kali tanam, kita cuci, kita bersihkan, ya kan, kita istirahatkan, baru baru kita lakukan untuk memutus itu tadi siklus dari penyakitnya tadi mas juga. Biasanya bang kalau di hidroponik ini kayak contoh lah misalnya penyakit, Iya. paling rentan penyakit apa bang? Kalau di tanaman sayuran mas ya, ada kayak layu pisariu ataupun karena akar gada, yang busuk akar mas, Busuk di akarnya itu ya? busuk akarnya, itulah tanamannya jadi layu. Jadi udah kena suhu panas, ya kan, tanamannya kena penyakit, udah dia bisa mati total dan dia bisa serentak tuh mas, bisa kena semua. Karena kan dalam satu aliran
Dan satu instalasi kan satu sumber air gitu kan. Ya. Nah, itulah juga memang tantangannya juga kalau udah kena penyakit itu Mas. Kalau dari segi hama sendiri kan biasanya rentan hama apa nih? Kalau hama lumayan juga sih Mas, kayak kuku, ya kan. Kalau belalang ya kurang karena di dalam ruangan. Paling banyak memang kutu sih. Kutu ya. Oke. Jadi dia kalau sudah menyerang itu bisa tanamannya bisa kerdil. Ya kan dia kan udah mengikat cairannya tuh kan dari tanaman. Jadi tanaman jadi kerdil. Dia bisa gagal juga dipanen kan gitu. Nah, makanya tadi perlu juga sih perawatan yang intensif. Tapi kan kita kembali lagi Mas, ya, kita kan nggak kotor-kotoran ya kan, nggak terlalu perlu alat yang bagaimana gitu kan. Udah ketika ada serangan hama bisa juga kita kendalikan, bisa kita kutip pakai tangan. Tapi sebetulnya Mas yang paling penting itu hidroponik ini bebas pestisida Mas. Oke. 100% organik berarti. Kalau organik dikatakan 100% tidak, karena kan nutrisinya juga memang dari olahan, ya kan. Cuman tidak menggunakan pestisida kimiawi. Tapi kalau kita mau menggunakan yang dari tumbuh-tumbuhan alami bisa. Misalnya untuk mengendalikan hama, kita gunakan daun-daun kayak daun mimba, daun pepaya, bisa kita gunakan. Yang penting jangan yang kimiawi. Bisa dibilang sih salah satu cara untuk supaya bisa hidup sehat nih ya Bang Dan? Yes, betul sekali Mas. Ya, ini bisa jadi solusinya juga kan. Kan zaman sekarang ini rentan ya Bang Dan, maksudnya banyak makan yang nggak sehat. Iya betul sekali. Ya berbagai macam zat-zat kimia lah berbahaya untuk manusia. Itu banyak salah satu cara supaya kita hidup sehat. Yes, betul. Oke teman-teman muda, ini masih banyak lagi mau kita bahas, tapi kita harus break sejenak, jangan kemana-mana dan tetap di Pungsa. Oke teman-teman muda, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Abang Dan Kafdila SBMP, dan sekarang saya sudah bersama dengan Abang Dan Dr. Akbar Habib SBMP selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Assalamualaikum Abang Dan. Waalaikumsalam Bang Alvin. Abang Dan, tadi kita sudah berbincang-bincang gimana Fakultas UMSU mengelola hidroponik ini. Menurut Abang Dan sendiri, bagaimana Abang melihat potensi hidroponik ke depannya? Justru potensinya luar biasa ya. Karena apapun ceritanya, itu setiap manusia kan butuh asupan gizi, ya kan? Kemudian butuh makan. Saya rasa pertanian pastinya menjadi pilihan utama ya, dan solusi untuk ketahanan pangan baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, kemudian kalau untuk prospek sayuran organik dan hidroponik, ya tentulah masyarakat pasti ingin memiliki tubuh yang sehat, asupan gizi yang bagus, ya kan Fit? Nah, dan itu bisa didapat dari sayuran-sayuran yang kita mungkin bisa kelola sendiri di rumah. Nah, itu dia. Saya rasa itu. Oke, dan juga ini bisa menciptakan peluang usaha yang baru nih Abang Dan. Pastinya. Dan juga nih Abang Dan, kan tadi kita sudah berbincang-bincang nih Abang Dan. Tapi kan rasanya kalau nggak praktek langsung nggak asal nih Abang Dan. Yap. Boleh Bang kasih tahu gimana caranya supaya teman anak muda bisa belajar langsung nih di sini? Boleh, silakan bergabung bersama kami di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang kita punya jargonnya bersama, Fit. Fakultas Para Juara. Fakultas Ya Para kan? Juara. Wow. Jadi alhamdulillah ya, kiprah mahasiswa kita cukup bagus dalam hal prestasi dan membangun inovasi-inovasi. Saya rasa tidak hanya mahasiswanya, sampai dengan pegawainya pun hari ini terus memikirkan kompetisi-kompetisi dan melahirkan inovasi. Ya kan? Nah, jadi silahkan kami di sini memfasilitasi, mengakomodir seluruhnya ide-ide kreatif Anda, ya kaum muda. Di sini kita bisa wujudkan bersama. Program kreativitas mahasiswa, saya rasa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini adalah salah satu lumbung dari PKM-PKM kreativitas mahasiswa yang banyak didanai di tingkat nasional, dan alhamdulillah bahkan kita sudah meraih medali, menjadi tim favorit juga. Inovasi-inovasi mereka itu diakui secara nasional.
Nah, silakan bergabung Alvin. Kita akomodir semua, kita datangkan, hadirkan kemari, ya kan? Di sini juga kita punya fasilitas yang cukup mumpuni. Saya rasa ini salah satunya greenhouse. Bisa belajar dengan Bang Jaka yang punya sertifikasi di pengelolaan sayuran organik. Bisa juga nanti ke lahan percobaan kita di Jalan Tuar yang khusus itu untuk pengembangan riset moringa. Moringa adalah tanaman kelor yang kalau misalnya di sekitar kita hanya dijadikan untuk ya mungkin mengusir setan ya kan Vin. Kalau di riset ternyata tanaman ini mempunyai jutaan manfaat, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara melalui Fakultas Pertanian concern untuk mengembangkan itu. Nah itu dia. Kemudian kalau untuk tanaman sawit, tanaman pangan yang lainnya, kita punya lahan di Sibiru-Biru 25 hektar di sana, kemudian di Sampali juga 25 hektar, dan saya rasa di Barus kita punya 100 hektar untuk sawit ya yang dikembangkan secara intensif saja. Saya rasa itu Ben. Oke. Dan juga nih Abang Da, di Fakultas Pertanian Komsu ada program studi apa aja nih Bang? Pertama ada agroteknologi. Mereka concern untuk membahas tentang budidaya dan hama penyakit tanaman. Kemudian ada agribisnis, ya Bang Alvin, kenal dengan agribisnis, yang concern dengan sosial ekonomi pertanian. Kemudian satu lagi teknologi hasil pertanian. Oke. Jadi Bang Da, gimana caranya supaya teman anak muda mau mendaftar di Fakultas Pertanian Komsu? Searching Google, ketik Penmaru, UMSU, saya rasa di situ sudah lengkap semua. Wah, iya kan? Nah, Pin, mungkin fakultas lain itu punya fakultas pertaniannya, ya kan, dengan embel-embel dan seterusnya. Saya rasa untuk kematangan, ya kan, kemudian untuk fasilitas yang wah, Alvin juga tahu bagaimana UMSU, ya kan, menyediakan fasilitas ya kepada mahasiswanya. Mungkin di luar belajar masih kipas-kipas, kalau kita menggigil kan, nah, dan pertanian juga sama, lahan mumpuni, saya rasa 25 hektar bisa bereksperimen, melakukan apa saja, lahannya luas, kemudian greenhouse-nya sudah ada, ya kan, silakan bercocok tanam sesuka hati, tanam apa aja, it's okay, ya kan. Nah, kemudian juga didukung oleh dosen-dosen atau SDM yang mumpuni di bidangnya. Saya rasa cukuplah hal itu meyakinkan adik-adik semua untuk bisa bergabung bersama kami di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, tenang muda. Makanya buat kamu nih yang udah penasaran banget pengen belajar lebih dalam, makanya bergabung di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Luar biasa sekali Bang Da. Oke, teman-teman muda, itu tadi perbincangan kita bersama Bang Da Jaka dan juga Bang Da Habib ya. Kita sudah lihat greenhouse-nya langsung keluar sama Fakultas Pertanian Komsu. Dan juga buat kamu teman-teman muda, jangan lupa langsung aja daftarkan diri kamu di Fakultas Pertanian Komsu. Silakan langsung aja searching Google di penmaru.umsu.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus UMSU-nya. Dan juga teman-teman muda, nantikan episode berikutnya Talk Show on the Radio bersama dengan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk itu aku Alvin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman muda, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Abang Da Jaka dan juga Abang Da Habib. Ini merupakan program kolaborasi antara UMSAKEM dan juga Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi inti dari perbincangannya adalah kita sebagai generasi muda jangan lupa ikut langsung terjun ke dunia pertanian dan juga menanam tanaman. Bukan hanya menanam benih-benih cinta. Untuk itu aku Alvin pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di Talk Show on the Road episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.